Hai, balik lagi sama aku Olivia Hasibuan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang proses keperawatan kritis. Nah, berbeda dengan video yang kemarin, hari ini aku akan membahas tentang keperawatan kritis ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada proses keperawatan kritis. Proses keperawatan kritis itu merupakan susunan metode pemecahan suatu masalah yang meliputi pengkajian, analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Menurut AACN mereka menyusun sebuah standar proses keperawatan sebagai asuhan keperawatan kritis dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, berikut ada 5 proses yang dibuat oleh AACN ini ya. Nah, yang pertama data akan dikumpulkan secara terus-menerus untuk pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Nah, yang kedua itu identifikasi suatu masalah, kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan oleh data yang kita kumpulkan. Terus yang ketiga itu rencana asuhan keperawatan. Rencana asuhan keperawatan ini yang tepat harus diformulasikan atau kita buat di data-data, ada bukti data-datanya. Yang keempat, rencana asuhan keperawatan juga harus diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi suatu masalah kebutuhan pasien maksudnya. Yang kelima itu hasil dari asuhan keperawatan ini juga harus kita evaluasi secara terus-menerus. Nah, yang nanti akhirnya menjadi hasil evaluasi yang kita buat. Nah, di sini ada penjelasan dari 5 komponen itu. Yang pertama itu pengkajian. Di sini pengkajian merupakan komponen kunci dan pondasi proses keperawatan. Keperawatan ini juga merupakan pengkajian membuat data dasar yang merupakan sebuah proses dinamis yang mendalami atau memungkinkan perawatan kritis untuk mendeteksi perubahan secara cepat, untuk melakukan intervensi dini dan melakukan asuhan keperawatan. Di sini juga terdapat 3 fase dasar untuk pengkajian. Yang pertama itu pengkajian awal. Di sini pengkajian awal itu dibuat dengan cara cepat selama pertemuan pertama dengan pasien yang meliputi pengkajian ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Yang kedua itu pengkajian dasar. Di sini ada pengkajian dasar itu pengkajian lengkap ini dilakukan pada pasien di mana semua sistem yang kita kaji itu secara cepat tapi langsung dalam keadaan pasien yang memungkinkan. Yang ketiga itu pengkajian terus-menerus. Di sini pengkajian terus-menerus itu yaitu pengkajian ulang ini dilakukan secara terus-menerus untuk kebutuhan pada status perubahan pasien yang mengalami sakit kritis. Yang itu biasanya di ruang ICU dan di sini juga terdapat macam-macam tipe pendekatan. Pada pengkajian yang dilakukan terdapat juga 2 pendekatan yang paling digunakan, yaitu pendekatan dari kepala ke kaki atau head to toe. Yang kedua yaitu pendekatan sistem tubuh. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang riwayat keperawatan. Di sini ada riwayat keperawatan itu. Riwayat keperawatan itu terdiri atas data subjektif yang memasukkan pandangan pribadi pasien terhadap masalahnya sendiri. Nah, di sini riwayat ini secara khusus diambil dengan cara wawancara. Dengan riwayat ini memerlukan proses yang harus dimodifikasi untuk menentukan defisit pasien sakit kritis atau tidak kritisnya. Tapi dari riwayat ini juga kita akan mengetahui apa yang pasien alami sebelum pasien sakit kritis. Di sini juga ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini pemeriksaan fisik ini di sini menghasilkan data objektif lain dari pengukuran di tempat tidur seperti alat pengawasan, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnosis dan yang terakhir pemeriksaan radiografi melalui infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi pada pasien. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis data. Di sini analisis ini pada saat ini data dikumpulkan. Setelah itu data dianalisis dari pengkajian data dasar. Masalah yang aktual, potensial, dan beresiko tinggi
diidentifikasikan dan diuraikan menurut prioritas sesuai kebutuhan keperawatan pasien kritis. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan. Perencanaan ini dibuat untuk pembuatan suatu tujuan. Di sini suatu tujuan itu identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat dan pernyataan atas hasil yang diharapkan untuk merumuskan rencana keperawatan. Nah, yang selanjutnya juga ada implementasi. Di sini implementasi itu adalah perencanaan ini dibuat untuk dimasukkan ke dalam tindakan selama fase implementasi. Pada fase ini yaitu fase kerja aktual dari sebuah proses keperawatan. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Di sini evaluasi merupakan suatu perbandingan antara hasil yang aktual pada pasien dan hasil yang diharapkan terjadi selama fase evaluasi. Pada fase ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam rencana keperawatan dan pengkajian ulang total dapat teridentifikasi. Nah, selain itu juga di sini aku akan membahas tentang 4 pengkajian keperawatan kritis. Nah, di sini 4 pengkajian itu, yang pertama itu pengkajian sebelum pasien datang atau pre-arrival. Yang pertama itu adalah sebelum pasien dimasukkan ke ruang ICU, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda-tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai oleh pasien, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Nah, selanjutnya itu ada pengkajian segera atau quick assessment. Nah, di sini quick assessment nih pengkajian segera setelah pasien tiba di ruang ICU meliputi A, B, C, D, E atau yaitu airway, breathing, sirkulasi, drugs atau obat-obatan yang saat ini pasien pakai, termaksud apabila pasien ada alergi terhadap obat tertentu, dan equipment, adakah alat yang terpasang pada pasien saat itu. Nah, perawat yang menerima pasien di ruang ICU segera menilai dan melakukan kajian kondisi pasien saat itu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengkajian lengkap. Di sini comprehensive assessment, yaitu pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial dan spiritual. Nah, di sini serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh, sistem kardiovaskuler, respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin dan imunologi serta integumen pasien. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bye bye. Jangan lupa tonton video aku berikutnya ya.